Shalom, selamat pagi. Baik, di sini saya akan perkenalkan nama lengkap saya Asjuwali Putra Bungsu Ramadana NIM 23320110 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi dari SD Impres 2 Oiba. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil evaluasi dari sekolah yang hasil dari turun lapangan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar siswa. Pertama, peserta pembelajaran kerja dalam setiap dengan materi yang kita ajarkan. Materi yang kita ajarkan itu berkaitan kehidupan sehari siswa. Contoh dalam mengajar sepak bola, pilihannya passing kaki dalam, passing kaki luar, bentuk permainan kelompok. Contohnya kelompok 1, kelompok 2. Contohnya kelompok 1 passing dalam, kelompok 2 passing kaki bagian luar, kelompok 3 begitu juga. Nah, dari itu kita teruskan salah satu 2 kelompok menggunakan bola 1 atau 2 bola dalam satu kelompok, menggunakan cara mengoper, namun cara mengembalikan bola seperti menggunakan kaki bagian dalam saat mengoper bola, namun begitu juga pada mengembalikan bola menggunakan kaki bagian dalam. Nah, yang dijelaskan bagaimana guru menetapkan materi evaluasi hasil belajar siswa terkait passing dalam permainan sepak bola. Ya, lanjut yang berikut. Bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi hasil belajar. Nah, yang pertama, instrumen hasil belajar siswa itu sebagai materi yang kita gerakan hari ini. Contoh dalam materi, contoh dalam materi yang pertama, masuk dalam pembentukan penilaian. Materi berbasis formal itu materi dari penilaian atau akhir penilaian dan awal penilaian dan akhir penilaian. Seperti kita memberikan bagaimana guru menyusun instrumen atau alat evaluasi. Alat evaluasi kita menggunakan alat bergagang. Contohnya kalau mau alat bergagang itu biasa maksimal menggunakan aktivitas karena sesuai dengan keadaan sekolah. Contohnya sekolah yang belum mempunyai fasilitas yang begitu baik atau pergangan dalam sepak bola itu belum lengkap dalam hal contohnya bola atau semua dari kurs. Semua itu kita bisa mengalihkan dari contoh menggunakan dari hal yang lain. Contohnya membuat bola itu dari kertas. Kita membuat bola dari kekurangan fasilitas sekolah kita. Nah, alat evaluasi kita memakai alat bergagang. Alat kita maksimal kebagian. Nah, cara menyalakan itu kita begitu
kelompok 1, 2, 3. Yang kita kembali dalam bagi yang pertama tadi. Contoh dalam pembagian kelompok yang pertama 1, 2, 3. Kelompok itu kita harus menggunakan bagaimana instrumen kita guru membagi kelompok, cara bagaimana dalam satu kelompok menggunakan bola. Contohnya dalam fasilitas sekolah kita tidak memenuhi atau bagaimana kita menggunakan bola, kita bisa membuat bola dari kertas atau ya bagaimana kita guru menggunakan hal tersebut. Lanjut, berikut bagaimana guru mengukur hasil belajar siswa. Mengukur hasil belajar siswa dengan cara mengukur siswa itu sama kayak seperti kita menyiapkan dia punya instrumen dari kategori jadi mengukur materi dengan ada dia punya faktor-faktor dalam bentuk formal penilaian pengetahuan, sikap dengan keterampilan. Dari ketiga itu pengetahuan, keterampilan dan sikap, keterampilan, pengetahuan, sikap, dari tiga itu jadi saat kita mengajar anak-anak lihat dari dia punya awal guru ini sebagai fasilitas kita sebagai motivasi kita sebagai pengajar mengajarkan mereka contoh dalam materi tiga ini, tiga pengetahuan, keterampilan, sikap. Dari tiga ini pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari siswa yang kita ajarkan dan siswa yang kita suatu permainan ada di lari sepak bola atau bola besar, nanti bisa ketahui sikap mengajar hari pertama dikasih atau menonton video dalam kelas video ini mengajarkan hari ini bola basket tentang materi atau sejarah bola basket. Nah, lanjut sejarah bola basket di kelas 6 harus itu memasuki di organisasi, jadi mereka tahu sejarah bola basket seperti apa, menganalisis bola basket seperti apa, terkait dasar permainan bola basket apa atau terjumlah pertemuan yang kedua atau ketiga dan selanjutnya. Lanjut yang ke berikut, penilaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa seperti penilaian hasil belajar siswa, menganalisis hasil belajar siswa itu ada dia punya format. Jadi setiap kita mengajar itu kita ada sikap, dia punya format setiap kali mengajar itu ada termasuk format penilaian mengajar siswa, contoh dalam bentuk format itu meningkatkan pengetahuan atau sejarah ketahuan siswa, punya tingkat keterampilan kita menilai caranya seperti
seperti mengulang ajar itu atau mengulang dari ajar, seperti dari kita memberikan PR dalam bentuk 2 soal atau 3 soal. Bagaimana guru mengevaluasi atau merancang perbaikan hasil belajar siswa. Dari perbaikan hasil belajar siswa atau evaluasi, contoh dalam mengendalikan, tapi ingat memberitahukan dalam mengetahukan cara penilaian dari hal yang siswa belum ketahui, dari siswa ketahui dari ulangan harian atau semester. Nah, dari penilaian hasil belajar siswa ini berkaitan dengan contohnya kita kasih 20 nomor pilihan ganda 15 isian 5 isian 5 ulangan harian penelitian atau analisis dari sikap siswa 23 siswa, penilaian gerakan, maka ada analisis dari sikap siswa, penilaian gerakan 1 dari 23 siswa yang kita tidak tahu hanya 5 orang itu berhasil ulangan harian atau dari semester. Lanjut yang berikut, bagaimana guru menyusun laporan hasil belajar siswa. Menyusun laporan hasil belajar siswa. Bagaimana guru di mana guru menyusun laporan hasil belajar siswa itu. Laporan hasil belajar siswa itu di mana ulangan harian PR itu tugas harian, tugas individu di sebelah PR di rumah pekerjaan. Contoh pilihan rapor struktur 1 semester 2, struktur 1 semester 2, struktur 1, struktur 2 semester. Dengan hasil belajar itu ada dia punya rapor dengan contoh nilai yang meningkatkan siswa, ada pengetahuan, format untuk kerja PR, format untuk pengajaran individu dengan nilai ulangan. Nilai itu kita bisa tahu dari PR, pekerjaan rumah dari setiap siswa, dari PR ini dari setiap pekerjaan rumah setiap siswa kita menilai dari itu. Tambah PR, dia punya tugas individu kerja di sekolah berapa nilai dan berapa pengetahuan dari siswa tersebut. Terima kasih. Sekian dari hasil penjelasan saya atau hasil evaluasi dari sekolah. Kurang lebihnya saya mohon terima kasih.